Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang MSCI. Jadi kalau ada saham Indonesia keluar dari MSCI, uangnya pindah kemana? Apakah ke negara lain seperti China, India, Taiwan, Korea, Brazil, atau tetap di Indonesia, dibagi-bagi ke BCA, Telkom, Astra, dan seterusnya. Nah, em, sesuai dengan pengumuman pada April yang lalu, di review bulan Mei ini tetap akan berjalan seperti biasa, di mana untuk Indonesia khususnya saham HSC dikeluarkan. Sisanya bagaimana? Sudah saya buat di konten yang lain. Kemungkinannya adalah bertahan, jadi tetap bertahan, bobotnya turun, ya. Eh, jadi bertahan tapi dengan bobot lebih kecil. Yang kedua, dia punya status dari MSCI standar turun ke MSCI small, atau lebih parah lagi dari MSCI standar keluar sama sekali. Ya, jadi ada tiga kemungkinan. Eh, Bobotnya turun, kemudian statusnya turun atau keluar. Nah, yang pertanyaannya, kalau dia keluar, uangnya kemana gitu? Nah, kita perlu sedikit mengerti tentang cara kerja reksadana indeks atau ETF. Jadi indeks atau ETF itu kalau dalam buku-buku investment luar negeri disebut dengan passive fund. Nah, kalau passive fund tujuannya adalah dia copy paste indeks acuannya. Nah, jadi kalau contoh suatu reksadana indeks atau ETF, dia menggunakan MSCI sebagai acuan, maka struktur portfolionya mengikuti struktur portfolio yang ada di MSCI. Jadi kalau MSCI dia tambah saham A, indeks atau ETF akan beli saham A. Kalau misalnya MSCI keluarkan saham B, maka ETF atau indeks juga akan keluarkan saham B. Nah, ketika mereka beli atau mereka jual, mereka tidak hanya beli sahamnya, tapi dia juga beli saham sesuai bobotnya. Atau dia jual saham atau dia kurangi sahamnya sampai dengan bobot yang sama dengan acuan MSCI. Jadi kalau misalnya bobot saham A 10%, indeks ETF dia juga akan beli 10% daripada portfolionya. Nah, eh, dalam prakteknya Bapak Ibu, yang namanya passive fund itu punya fleksibilitas. Fleksibilitasnya apa? Kalau di Indonesia khususnya saya mengerti sekali bahwa ada tiga ketentuan, dua sih sebenarnya. Yang ketiga itu namanya tracking error. Nah, yang pertama adalah anggota. Kalau kayak ada indeks Kompas 100, itu 100 saham, kami boleh beli cuma 80 saham. Yang penting minimal 80% daripada anggota. MSCI Emerging Market itu 1.200 saham. Jadi kalau 80% beli 1.000 saham nggak apa-apa. Nggak mesti beli 1.200. Cuman kalau di Indonesia kamu beli 1.000 saham, pertama nggak nyampe segitu. Yang kedua, di saham ke 80 kamu sudah bingung mau beli apa. Kalau di luar negeri, di dunia, beli sampai 1.000 saham masih memungkinkan. Nah, jadi pertama 80% anggota. Yang kedua, bobotnya 80 sampai 120%. Jadi kalau ada saham X di MSCI bobotnya 10%, maka reksadana indeks atau ETF boleh beli antara 8 sampai dengan 12%. Nah, jadi si MSCI, kalau kita langganan Bapak Ibu, yang dia kasih itu adalah nama saham sama bobotnya. Contoh misalnya kamu langganan MSCI khusus negara Indonesia. Berarti kamu akan setiap hari dikirim Bank BCA 0,17%, Bank BRI 0,18%, Bank Mandiri 0,17%. Tapi itu MSCI Indonesia. Sorry, sorry. Kalau MSCI Indonesia itu Bank BCA harusnya sekitar 20 sampai 30%. Bank BRI mungkin setengahnya, Bank Mandiri setengahnya, Telkom setengahnya. Nah, tapi kalau kamu langganan MSCI Emerging Market, berarti dia kasih kamu data Indonesia, sahamnya Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom Astra, dan lain-lain. Kemudian Korea Selatan, sahamnya Samsung, SK Hynix, apa-apa-apa. Kemudian Cina, Brazil, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di tempat saya, di Panin Aset, kebetulan per bulan Juni ini, per bulan Mei ini, belum berlangganan MSCI. Yang kami langganan itu adalah SP Global. Kenapa? Karena reksadananya Panin Global, itu kami menggunakan S&P 500 Syariah sebagai acuan. Jadi kami butuh S&P 500 Syariah, dia punya bobot masing-masing saham. Nah, jadi eh, setiap hari kami dikirim secara TXT lah atau file file programming begitu ya.
yang bisa kami tarik datanya. Misalnya saham Nvidia berapa persen, Apple berapa persen, Microsoft berapa persen, seperti itu. Bayarnya mahal sekali Bapak Ibu. Itu 1 tahun mungkin ya, kan dalam dolar ya, saya kurang hafal angka pastinya, around 300 sampai 400 juta per negara. Jadi saya pernah tanya, kalau saya mau cek misalnya ini kan dapatnya Amerika. Kalau saya mau cek yang Korea gimana? Itu bayar lagi per negara lagi. Jadi mahal sekali. Bayangkan kalau MSCI Emerging Market itu eh, eh, ada misalnya 20 negara, maka 20 negara kali 300 sampai 400 juta per negara per tahun. Nah, jadi itu langganan untuk nama eh, sama persentase di dalam indeks tersebut. Ya, mungkin ada juga data-data pendukung kayak free float-nya dan sebagainya begitu. Nah, ini tentang cara kerja reksadana indeks dan prakteknya ketika kami menggunakan indeks, kami berlangganan, itu yang kami dapatkan data seperti apa. Nah, ketika suatu saham masuk dalam MSCI, MSCI itu dia bagi MSCI large cap, MSCI medium cap, sama MSCI small cap. Large sama medium dikategorikan sebagai MSCI standar. Kalau small cap. Jadi MSCI itu kalau kita lihat ada MSCI standar sama MSCI small. Nah, yang heboh-heboh itu yang standar. Jadi bagaimana caranya kalau saham naik dibeli sama MSCI itu itu maksudnya adalah dibeli sama MSCI standar. Small gimana Pak? Ya small dia punya fund size itu kecil. Jadi duit gedenya itu di MSCI standar. Nah, MSCI standar itu kayak daftar efek syariah. Jadi kumpulan saham-saham yang boleh dibeli sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian dibuatlah misalnya JII Jakarta Islamic Index atau JII 30. Jadi 30 saham syariah gitu. Nah, dia ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari dari daftar efek syariah. Nah, sama juga kalau misalnya MSCI dia punya indeks banyak sekali. Dia bikin MSCI Emerging Market. Jadi ada Indonesia, ada Cina, ada Korea, ada Thailand, ada Malaysia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika dia memilih Indonesia, dia ambil cuma dari MSCI standarnya aja yang dia pilih masuk ke dalam. Ya, jadi MSCI standar itu kayak list saham yang universe-nya. Kemudian dia membuat suatu indeks. Indeks ini akan ambil saham-saham ini untuk dimasukkan ke dalamnya. Nah, yang perlu jadi perhatian Indonesia itu kalau MSCI ada dua, yaitu MSCI ACWI, All Country World Index, sama EM, Emerging Market. Nah, kalau ACWI itu berisi MSCI standar seluruh dunia. Jadi nggak cuma emerging market, ada developed market, ada frontier market, semuanya masuk ke dalam. Kalau MSCI EM itu cuma emerging market aja. Nah, dua fund ini size-nya bisa dibilang raksasa dan apa namanya menjadi salah satu penentu lah atau inflow outflow yang luar biasa itu berasal daripada eh, dua indeks ini. Kenapa? Karena ETF yang mengacu kepada dua ini jumlahnya sangat banyak. Nah, ada juga namanya MSCI World Index ya. Jadi ada ACWI sama ada MSCI World Index. Bedanya apa? Nah, kalau World Index itu walaupun namanya World dunia ya, tapi dia itu cuma ada saham yang develop market aja. Jadi kalau emerging market nggak dia masukkan. Nah, jadi kalau kamu masuk ke MSCI, kamu klik indeksnya itu banyak sekali. Kalau berkaitan sama Indonesia, fokusnya di dua ini, ACWI sama EM. Nah, kalau saya ambil MSCI EM punya FactSet, Emerging Market punya FactSet per Maret 2026, itu 25%-nya itu China, 22%-nya itu Taiwan, 15%-nya sekitar 15,5 Korea Selatan, 12,58 itu India, Brazil 5,15, others sisanya 18,78. Indonesia nggak kelihatan ya karena terlalu kecil. Kita estimasi saya ya, mungkin cuma sekitar bukan 1,1,2. Kalau bulan Maret mungkin cuma 0,8 sampai 1% di dalam kumpulan others ini. Jadi kita itu benar-benar butiran debu di antara emerging market. Butiran debu saja itu jumlahnya juga luar biasa besar. Nah, tapi yang paling besar siapa? China. Ya, nomor dua itu Taiwan. Nomor tiga itu Korea Selatan. Gitu.
Nah, dalam menentukan bobot, Pak dapat dari mana sih Pak? China 25,48, Taiwan 22,53 gitu ya. Itu didapat dari FIF kali harga saham kali total lembar. Ya, FIF itu singkatan dari Foreign Inclusion Factor. Jadi itu free float versi MSCI. Misalnya contoh kalau kita lihat di RTI, oh Bank BCA itu 41,7% misalnya. Itu sama MSCI dibulatkan. Jadi dia ada ketentuannya. Kalau di atas 25%, kelipatannya 2,5%. Kalau antara 15 sampai 25, kelipatannya, kalau saya nggak salah, 0,5%. Kalau di bawah 15%, kelipatannya 0,1. Nah, jadi dia itu namanya grid, jadi kelipatan. Nah, eh, kemudian pada case-case tertentu, dia juga kurangi sama FOL namanya, Foreign Ownership Limit. Jadi kadang-kadang ada saham, dia bilang free floatnya misalnya 45% gitu ya, atau 42,5%, tapi ternyata ada pembatasan kepemilikan oleh asing. Misalnya asing cuma boleh beli misalnya 20% misalnya. Sementara limit yang kepake sudah 10, berarti yang bisa dibeli cuma 10%. Nah, itu akan disesuaikan lagi begitu. Di Indonesia itu basically eh, hampir semua saham kita bisa dibeli asing. Contohnya bank kan pemiliknya asing semua, bisa. Kemudian telekomunikasi juga bisa. Jadi kita nggak ada batasan itu. Nah, kalau nggak ada restriction seperti itu, untuk saham-saham yang free float-nya diragukan, mereka penalti. Jadi kalau kita lihat misalnya FIF-nya kok kecil kali, cuma 10%, padahal kan free float-nya 20%. Berarti most likely itu dipenalti sama si MSCI karena pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan. Ya. Nah, jadi FIF ini adalah free float yang dibulatkan dan disesuaikan dengan pertimbangan MSCI yang murninya berapa. Nah, contoh Bank BCA ya, kalau bobot negara itu tentukan dari 42,5%, 42,5 dikalikan harga misalnya akhir bulan Maret di 6.000 dikalikan lembar saham. Berarti dapatlah 314,35 triliun. Nah, ini disebut dengan securities market cap atau free float market caps. Lebih tepatnya sih free float market caps ya. Jadi ada full berarti 6.000 kali lembar saham namanya market caps. Kalau misalnya 6.000 kali ini disebut dengan free float market caps. Nah, angka ini dibandingkan sama free floatnya eh, dengan emerging market di negara lain. Eh, karena MSCI itu satuannya US dollar, berarti angka ini juga harus dibikin jadi US dollar. Nah, asumsi ya 17.250. Jadi kalau Bank BCA di 314 T itu setara dengan 18,2 billion US dollar. Nah, 18,2 billion US dollar ini kemudian kita compare dengan seluruh market caps yang ada di emerging market. Nah, ini ada di factsheet-nya per bulan Maret. Itu indeksnya 10,205,162 millions. Berarti 10.205 billion US dollar. Kalau dikalikan dengan 17,2 itu sudah susah hitungnya. Anggap saja kita pakai angka US saja. Jadi Bank BCA 18,2, seluruh emerging market MSCI 10.200. Nah, 18,2 dibagi 10.200 dapatlah 0,1777%. Inilah bobot saham Bank BCA. Nah, bobot saham Bank BRI dihitung dengan cara yang sama. Bobot saham Bank Mandiri dihitung dengan cara sama. Bobot saham Telkom, Astra dihitung dengan cara yang sama. Semuanya dijumlahkan, dapatlah bobot negara. Sama juga kalau China bisa 25%. Berarti mungkin Baidu, uh, Pintuoduo, PDD gitu ya. Sama saya nggak tahu perusahaan China apa sih. Ya mungkin Baidu, Alibaba, kemudian PDD, mereka tuh kan banyak yang Meituan itu kayak kayak GoFood-nya gitu lah. Nah, sama propertinya yang raksasa itu dihitung dengan cara yang sama, kemudian dihitung kurs US dollarnya. Nah, dibandingkan dapatlah per saham, kemudian dijumlahkan dapatlah yang negara. Nah, itu cara menghitung bobot dalam suatu negara. Nah, kalau kita lihat factsheet dia kasihnya itu cuma per negara. Kalau per sahamnya kamu disuruh langganan gitu aja sih.
Dan langganannya per negara loh Bapak Ibu, bukan per bukan per apa namanya, bukan per satu region. Jadi itu tetap hitungannya negara. Mahal sekali gitu. Nah, kalau gitu bobot brand sama DSSA berapa? Kenapa dua saham nih? Karena dua saham ini kan pasti dikeluarkan. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, 13%. 13% ini kebetulan ada datanya si MSCI di bulan Januari, kalau bulan Januari atau Februari 2026, mereka itu eh, minta diskusi berapa ya kalau mau bikin kelipatan tuh yang pas gitu. Nah, pas dapat sahamnya memang di DSSA itu dipakai 13%. Nah, kalau kamu lihat dia punya free float mungkin lebih banyak. Kalau ini adalah free float yang sudah disesuaikan dengan foreign ownership limit. 13% kali 1.720 harga setelah setelah apa? Setelah eh setelah kalau nggak salah, setelah stock split dikalikan lembar sahamnya dapat 43 triliun setara dengan 2,49 billion US dollar. Nah, dengan cara yang sama dapatlah 0,0243%. Brand itu 6% FIF-nya dikali dapat 3,73 triliun atau kira-kira 2,16 billion US dollar. Nah, kalau dihitung bobotnya 0,0212. Kalau kita jumlahkan 0,0455. Jadi yang pasti-pasti aja, dua saham ini sudah pasti akan dikeluarkan. Jadi ibaratnya bobot Indonesia berapapun itu akan berkurang 0,0455%. 0,0455% ini dikasih ke siapa? Apakah dibagi ke Indonesia? Apakah dikasih ke China, ke India, ke Taiwan, ke Korea? Nah, terus terang itu bukan dikasih ke siapa, apakah di prefer dalam negeri atau luar negeri. Nggak seperti itu. Itu full matematika. Ya. Jadi setelah dikeluarkan, itu akan dihitung lagi angka ini yang baru. Ya. Jadi contoh misalkan ya, ini terjadi misalnya di bulan Maret. Kan angka awalnya 10.206, 205. Nah, kemudian ada brand keluar sama DSSA keluar. Kurang 249, kurang 216. Tinggal 10.200. Nah, kalau dia tinggal 10.200, maka bobot bank BCA yang tadinya 18,22 bagi 10.205 dapat 0,1777 menjadi 18,22 dibagi 10.200 dapat 0,1786. Ya, jadi dengan asumsi tidak ada saham yang masuk, tidak ada saham yang keluar selain dua ini, maka dia akan hitung ulang dan sehingga bobotnya BCA naik. Nah, kalau yang Baidu bagaimana? SK Hynix bagaimana? Samsung bagaimana? Sama, mereka akan hitung dengan cara yang sama. Nah, jadi akan terjadi kenaikan eh, bobot karena itu disebar ke semua. Nah, pada kenyataannya ini nggak dihitung di bulan Maret. Ini mungkin dihitung sekitar akhir bulan April. Dan sorry to say, akhir bulan April itu bulannya sangat buruk untuk Indonesia. Harga saham kita jatuh semua, mau yang Konglo, mau yang saham blue chip itu semua pada jatuh. Jadi angka free float market caps kita di bulan April really really bad, bagus, jelek sekali maksudnya, jelek banget. Nah, compare tuh pada saat yang sama Korea lagi gila-gilanya. Waduh, saham Korea itu uh, year to date itu mungkin seluruh dunia naiknya yang paling tinggi karena mereka punya AI sama semikonduktor. Nah, jadi uh, yang angka ini 10.200 ini most likely akan lebih besar kalau kita hitung yang Korea. Tapi at the same time, Bank BCA kalau dengan menggunakan April itu lebih kecil. Jadi ya harusnya bobot kita eh, eh, nggak kebagian. Kasarannya yang dua yang keluar ini nggak kebagian ke kita. Kalau mau kebagian kecil sekali. Ibaratnya kalau kamu punya saham makin besar, makin banyak yang akan dikasih ke kamu. Gitu. Kalau kamu harganya turun, makin banyak juga keluar dari kamu begitu. Jadi memang cara menghitungnya relatif seperti itu. Nah, eh, jadi kalaupun nanti saham Bank BCA bobotnya naik, ini bukan karena limpahan dari brand sama DSSA, tapi memang free floatnya dihitung ulang semua untuk dihitung per sahamnya persentasenya berapa. Inilah yang disebut dengan quarterly review. Jadi quarterly reviewnya MSCI itu dia menghitung semua dengan angka yang baru, saham yang keluar ini, yang masuk ini, kemudian dijumlahkan semua, bobotnya berapa. Nah, dari situlah ditentukan bobot per saham berapa, dan dari situ bobot per negara berapa. Nah,
bobot suatu negara itu karena rumusnya adalah ini eh, apa namanya FIF kali harga kali lembar saham. Maka FIF itu ya kalau bisa semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau semakin dia tinggi, kita bisa dapat bobot lebih besar. Tapi kalau FIF-nya berkurang, yang tadinya misalnya 42% karena data 1%, karena data 39 klasifikasi jadi 35%, maka harganya sama, bobotnya jadi turun. Nah, jadi di dalam MSCI itu ataupun di dalam indexing, free float itu sangat menentukan karena itu menentukan bobot. Nah, eh, ya tadi itu sudah saya bahas juga ya. Jadi Korea lagi naik daun. Belakangan Jepang juga, Malaysia juga belakangan karena ada chipnya itu juga jadi naik daun juga. Jadi kita itu terus terang dihadapkan pada situasi Indonesia itu direview dengan data April yang sedang turun, pada saat yang sama kompetitor kita lagi naik. Jadi kalau saham Indonesia ada yang keluar, most likely akan diambil sama pelimpahan bobotnya akan banyak diambil sama negara-negara yang lain. Nah, ini saya kasih contoh di MSCI review per bulan Februari yang lalu ya, karena nanti pengumuman bulan Mei itu bentuknya akan seperti ini. Contoh Jepang, dua saham masuk, empat saham keluar. Indonesia, nggak ada yang masuk, satu yang keluar. Taiwan, satu masuk, empat keluar. Korea, dua masuk, tiga keluar. Thailand, nol masuk, satu keluar. India, dua masuk, satu keluar. China, 37 masuk, 16 keluar. Jadi numbers juga matters ya. Kalau emitenmu makin banyak, kemudian secara size, secara liquidity masuk, ya masuknya juga akan semakin banyak. Tapi ingat, ini Asia Pasifik ya. Jepang itu nggak masuk emerging market. Dia masuknya sudah developed market gitu. Eh, nah, em, review MSCI ini menurut saya cuma tinggal menghitung hari saja. Tanggal 12 Mei, saya buat konten ini tanggal 8 Mei. Jadi kalau nanti diumumkan, kita sudah bisa kira-kira sih keluar masuk atau berapa. Tapi kalau sekarang belum diumumkan, mungkin kita hanya mengira-ngira aja. Demikian pembahasan kali ini, bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Terima kasih.